Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 003. Kemana orang-orang? Pacar gue pun gak ada padahal dia sering bermalam di markas. Markas ini seperti rumah pada umumnya. Terdapat kamar untuk orang tinggal jika sewaktu-waktu mereka tidak mau pulang. Arthur, kamu ada di mana? Aku mau cerita sama kamu. Yulia semakin masuk ke dalam. Brak. Suara benda jatuh terdengar membuat Yulia berhenti melangkah. Suara itu berasal dari kamar yang sering pacarnya itu tempati. Bibir merah alaminya tersenyum tanpa sadar. Pacarnya pasti ada di kamar. Mungkin tengah bermain game seperti biasa dengan temannya. Saat ingin membuka kenop pintu tiba-tiba terdengar suara perempuan dari dalam membuat alisnya mengernyit. Lebih cepat lagi Arthur. Sial, ternyata kamu sangat hebat dalam bermain dan semakin nakal pada Arthur. Itu kan suara Manda, kenapa dia ada di kamar pacar gue? Anjir, gue gak salah dengar kan tadi suara desahan. Gumamnya bertanya-tanya dengan perasaan yang mulai tidak karuan, apalagi saat ia sedikit membuka pintu suara desahan terdengar sangat jelas di telinganya. Tidak mungkin seperti yang ia pikirkan kan. Arthur, pacarnya tidak seperti itu. Pacarnya itu pria setia di dunia ini. Bahkan Arthur rela mati untuknya. Perasaan sakit di hatinya yang kian terasa dan juga sesak, Yulia membuka pintu. Arthur, please lebih cepat. Dia terdiam membeku di tempat saat melihat dari jendela yang tertutup, seorang pria dan wanita tengah melakukan hubungan haram yang jelas itu perbuatan dosa. Yulia tidak salah lihat, mereka memang melakukannya. Arthur, itu kamu? Panggilnya dengan suara tercekat. Tubuhnya lemas seketika, namun ia berusaha untuk tetap berdiri. Kedua orang yang sejak tadi menikmati perbuatan zina mereka terhenti. Mereka berbalik lalu sang wanita buru-buru bersembunyi dan melemparkan selimut pada pria yang terdiam dengan wajah syoknya. Jantung Yulia benar-benar berdegup kencang dan terasa sangat sakit. Pria yang berjarak 8 meter darinya adalah Arthur, pacarnya yang sangat ia cinta. Tapi kenapa? Kenapa Arthur mengkhianatinya? Yulia menamparkan wajahnya sangat keras hingga pipi bagian kanannya merah dengan jejak telapak tangan yang terlihat jelas. Yulia berharap ini mimpi buruknya. Tapi sialnya ini adalah kenyataan yang harus ia terima. Si Yulia, kenapa kamu ada di sini sayang? Kamu katanya malam ini gak akan ke markas, tapi kenapa kamu enggak? Ini semua gak seperti yang kamu lihat. Ini hanya kesalahpaham saja say. Anjing kalian. Kalian pengkhianat. Teriaknya tidak memperdulikan Arthur yang mencoba menjelaskan. Penjelasan apa? Matanya tidak buta. Yulia jelas melihat pacarnya melakukan adegan gila di depan mata kepalanya sendiri. Bahkan penyatuan mereka jam melihatmu dengan jelas. Yulia berlari mendekati Arthur dan menendang perut pria itu hingga terjatuh. Lo selingkuh dari gue, Arthur. Desisnya memukul wajah pria itu membabi buta. Baf. Gak. Gue gak selingkuh dari lo, sayang. Tadi itu gue cuman. Plak. Cuman apa anjeng. Gue gak buta, lo dan sahabatan gue selingkuh dari gue. Arthur tidak bisa memberontak saat kedua tangannya diikat sangat kuat oleh Yulia. Tidak hanya itu saja, dia juga mengikat kedua kakinya. Setelah itu menendangnya dengan membabi buta. Yulia hancur sekarang, bisa-bisanya pria yang sangat ia cintai selingkuh dengan sahabatnya. Apa yang kurang darinya? Dibandingkan Manda, ia jauh lebih cantik. Jawab gue, kenapa lo selingkuh Arthur? Lo masih cinta kan sama gue? Lo bilang akan setia selamanya sama gue, kenapa lo selingkuh? Jawab gue sia, atau vas bunga ini akan mendarat di wajah brengsek lo terus gue hancurin wajah lo itu sampai rata. Lepaskan dulu ikatannya sayang. Lalu redakan emosi kamu, aku bisa jelaskan semuanya begitu kamu tenang. Yulia kembali memukul. Jawab gue bajingan. Arthur akhirnya tertawa, dia meludah saat darah keluar dari mulutnya. Kemarahan Yulia memang tidak main-main dan Arthur tahu pacarnya ini perempuan yang sangat nekat.
Kita pacaran selama 3 tahun, gue gak mau pacaran hubungan bersih. Gue minta berkali-kali sama lo untuk bermain seks sama gue, kenapa lo selalu nolak? Zaman sekarang seks udah bias, nah. Gue udah muak. Pacaran sama lo tapi gue gak pernah merasakan tubuh lo dan selama ini gue memang berkali-kali melakukannya dengan sahabat lo sebagai pelampiasan. Dia wanita idaman gue yang rela gue sentuh sesuka hati. Daripada lo yang munafik. Yulia terdiam, dia menatap tak percaya pada pacarmu ini. 3 tahun bersama dan sekarang ini Yulia baru pertama kalinya melihat sisi iblis dari Arthur. Brand, sek lo Arthur. Lo yang brand, sek nah. Gak ada yang akan tahan pacaran sama lo. Gue 3 tahun pacaran sama lo gak ada yang gue dapatkan selain kecantikan lo itu yang jadi milik gue. Tapi sial tubuh lo kenapa gak mau lo kasih ke gue. Munafik lo. Gak ada pacaran sehat, semuanya pakai nafsu nah. Lo aja cowok yang pakai nafsuan, Balas Yulia tidak mau kalah. Dasar cowok baji, gan lo sia-an. Mati aja sana monyet Ragunan. Terakhir kalinya Yulia menghantamkan vas bunga ke kepala Arthur hingga pria itu mengeluarkan banyak darah. Yulia tidak peduli sekarang kenyataan Arthur mengkhianatinya karena alasan ia yang tidak mau disentuh hingga pacarnya itu berhubungan diam-diam di belakangnya, membuat hatinya hancur. Matanya memerah, dia ingin menangis tapi kenapa tidak bisa. Tatapannya beralih pada Manda yang sejak 3 tahun ini menjadi sahabatnya. Dia mendekat membuat perempuan yang sudah memakai pakaian lengkap itu ikut mendekat, menatapnya penuh percaya diri. Bodoh. Lo Yulia, bisa-bisanya iyo bego gak tahu sahabat lo ini pengkhianat. Kenapa harus Arthur? Manda tertawa sinis, dia sangat santai melihat Arthur yang sudah tak sadari diri akibat perempuan gila di hadapannya ini. Dia tahu hal ini akan terjadi, jika hubungannya bersama Arthur terungkap. Karena sejak awal Arthur adalah pria yang gue sukai. Tapi sialnya lo rebut dari gue. Gue rela berhubungan diam-diam selama ini di belakang lo. Arthur menyukai lo tapi dia lebih menyukai gue karena gue yang selalu ada untuknya. Lebih tepatnya Arthur hanya menyukai tubuh lo sebagai pelampiasan, Manda, ujar Yulia tertawa menatap rendah perempuan yang kini telah menjadi mantan sahabatannya ini. Lo kira Arthur pria baik-baik? Manda tertawa seperti orang gila. Dia itu gila hype, seks, Yulia. Dia tidak bisa hidup tanpa gue dan lo yang jadi pacarnya gak bisa melakukannya. Lo soksuk. Kalian pantas bersama, potong Yulia. Arthur pria brand, sek, dan Joe cewek pengkhianat. Besok kalian harus nikah. Terus nanti gue akan berdoa 7 hari 7 malam agar ada wanita perusak di antara kalian dan Arthur selingkuh dari lo. Biar iyo tahu bagaimana rasanya diselingkuhi, Manda anjeng. Setelah mengatakan itu Yulia pergi dengan wajah kekecewaan dan kemarahan dalam hatinya. Sial. Yulia hanya bisa pergi tanpa membuat mantan sahabat itu terluka. Yulia tidak sanggup, ia ingin pergi sekarang. Baru saja jima langkah suara Manda terdengar dan membuat jangkahnya terhenti. Terus iyo kira lo pun gak sama kayak gue, nah. Lo akan bersanding dengan cowok setia gitu. Lo cewek gila dan pasti gak akan bisa dapat cowok sempurna di dunia ini. Setelah lo putus dari Arthur, lo pun pasti akan dapat cowok yang sama-sama brengsek. Jangan munafik lo Yulia, jatuhkan harga diri lo yang setinggi langit itu, dan lo bisa merasakan bagaimana lo diistimewakan. Kedua tangan Yulia terkepal kuat. Ia memang perempuan yang jauh dari kakaknya yang selalu menjaga diri. Tapi ia juga ingin memiliki pria yang setia dalam hidupnya. Bukan seperti ayahnya yang mendua. Yulia ingin pria itu menjadikan dirinya perempuan satu-satunya dalam hidupnya. Ia kira pria itu adalah Arthur, tapi Arthur ternyata sama, malah nauzubillah. Sekarang rasa cinta pada Arthur sudah tidak ada, rasa jijik yang ia bayangkan.
Menjijikan. Ia sangat benci pada cowok yang tidak setia. Jodoh iyo cerminan diri sendiri. Itu perkataan Manda yang mengusik hatinya. Apa di masa depan ia akan bernasib tragis? Sia, an lo Manda. Gue sumpahin lo hidup menderita. Teriaknya. Dia berjongkok di sisi jalan, menatap wajahnya lewat gendangan air. Hujan sudah berhenti, tapi sekarang Yulia ingin hujan turun. Lo harus nangis Yulia. Arthur dan Manda udah buat lo sakit hati, kenapa satu o nggak nangis? Kedua matanya melotot tanpa berkedip sedikit pun, tapi air matanya ini tidak kunjung keluar. Seharuannya ia menangis mengeluarkan air mata sedihnya, tapi kenapa tidak bisa? Ayo na lo bisa nangis. Kalau lo gak nangis hati lo bakalan terus sakit. Tapi tetap saja air matanya tidak ingin keluar. Kenapa kamu ada di sini? Suara itu. Yulia seketika berdiri. Dia menatap pria yang tiba-tiba ada di sampingnya, menjaga jarak 5 meter darinya, berdiri dengan tubuh menjulang tinggi seperti tower saja, pikirnya. Kenapa lo ada di sini? Dia malah balas bertanya, menatap sebuah mobil tak jauh darinya. Itu pasti mobil Ustadz Ikram. Saya habis pulang dari kajian malam. Dan kebetulan saya melihat kamu. Tidak baik seorang perempuan jalan sendiri apalagi dengan pakaian seperti ini. Cek, jangan sok ngatur. Mendingan lo pergi sana. Gue mau bunuh diri sekarang karena hidup gue udah gak berarti lagi. Bisa-bisanya Tuhan kasih gue cobaan berat kayak gini. Bunuh diri. Iya, gue gak tahan hidup di dunia ini. Kamu berani banget pengen bunuh diri. Memangnya di akhirat nanti hidup kamu akan tenang? Kita tidak tahu hidup kita setelah mati akan tenang atau tidak, Yulia. Ustadz Ikram menatap langit malam yang indah, tidak sekalipun dia menatap paras cantik perempuan yang kini menatapnya. Tentu saja wanita di depannya bukan mahramnya. Setelah kita mati kehidupan kita belum selesai. Ada kehidupan baru yang harus kita pertanggungjawabkan selama di dunia. Surga dan neraka, ada dua pilihan setelah kita mati. Tentu bukan kita yang memilih tapi perbuatan selama di dunia yang akan menjadi penentu kita akan pergi kemana. Apa kamu yakin bekal hidup kamu cukup membuat kamu bisa pergi ke kehidupan yang kamu harapkan? Dan kamu yakin bunuh diri bisa menyelesaikan semuanya? Yulia menutup telinganya, mentang-mentang pria di sampingnya ini seorang ustadz dia seenaknya menceramahinya. Pergi sana, gue gak akan bunuh diri. Gue hanya butuh sendiri, ketusnya membuat Ustadz Ikram tersenyum dingin. Lutut dan lenganmu terluka. Ayo kita menyeberang, di sana ada warung dan pasti ada obat untuk membersihkan lukamu itu. Entah kenapa Yulia mengangguk, mau. Lukanya memang cukup parah jika dibiarkan pasti infeksi. Tolong bantu gue nyebrang jalan, kaki gue gak sanggup untuk jalan lagi, pintanya, merentangkan kedua tangan. Namun, pria yang memakai peci putih itu malah jalan terlebih dahulu membuatnya kesal. Sial, itu pria yang kemarin malam lamar gue kan. Seharusnya dia kasih perhatian sama gue agar gue juluh. Yulia terpaksa berjalan menyeberang walaupun terseok-seok. Dia harus buru-buru melangkah karena takut kendaraan lewat. Sampai akhirnya ia lega saat sudah duduk di warung dengan kotak obat P3K yang diberikan oleh Ustadz Ikram. Obatin gue lah, Ustadz. Tangan gue juga terluka. Masa lo tega setelah biarin gue nyebrang sendiri, kali ini malah gue yang harus obati luka gue sendiri. Ustadz Ikram diam dan malah meletakkan minuman rasa susu pisang ke meja, lalu menatap langit saja. Membuat Yulia benar-benar kesal. Tentu pria di depannya ini bukan pria idamannya. Pria itu harus perhatian sama seperti Arthur. Ia menggeleng, terkecuali Arthur, ia sudah mencoret pria itu dari kriteria pria idamannya. Ustadz Ikram itu dingin, bicaranya selalu lempeng dan kaku, satu lagi tidak peduli orang lain. Tiba-tiba kaki Ustadz Ikram melangkah, dia pergi dan Yulia menatap punggung pria bertubuh tinggi itu.
Mau kemana tuh orang? Dia gak mungkin ninggalin gue tanpa bayar minumannya kan? Yulia masih menatap apa yang dilakukan pria yang memakai peci putih itu. Sampai akhirnya dia yang tengah meminum susu pisang tersedak sendiri saat melihat pria itu membantu seorang ibu tua menyeberang. Tak lama kemudian membantu anak-anak pengamen jalannya menyeberang juga. Setelah itu dia memberikan sesuatu, sepertinya uang. Yulia penasaran, dia berlari kecil ke sisi jalan lalu dari sorot cahaya mobil sekitar, ia melihat senyuman lebar dari Ustadz Ikram yang tertarik dan tertawa saat mendengarkan lagu dari para pengamen itu. Sial, tuh Ustadz ternyata cakep banget kalau tersenyum dan ketawa. Yulia harus coret list Ustadz Ikram yang sikapnya tidak peduli pada orang, nyatanya dia peduli pada orang lain, tapi kecuali dirinya. Tidak ada yang rela jika orang yang kamu cinta selama ini dimiliki oleh orang lain. Mengikhlaskan itu sakit, tapi kita harus ikhlas karena dia mencintai orang lain, bukan kamu. Aisyah Azamoya. Aisyah Azamoya, dia adalah wanita berumur 24 tahun dan sudah lulus sarjana jurusan PAI, sekarang menjadi guru di pesantren An-Nur. Dan nantinya akan mendaftar S2 entah akan kuliah jurusan apa, karena Aisyah masih ingin mencari tahu jurusan apa yang selanjutnya akan dia tempuh. Kakak Aisyah itu sangat sempurna, tidak ada satu pria pun yang akan menolak cintanya. Bahkan para pria akan mengantri. Aku sudah menduga kakakku ini pasti akan berjodoh dengan pria paham agama. Kan jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Perkataan 5 hari lalu dari adiknya membuat Aisyah kembali tersenyum, tapi akhirnya dia menangis kembali, memegangi dadanya yang terasa perih. Ya Allah, kenapa harus adikku? Dari sekian perempuan yang ada di muka bumi ini, kenapa orang yang paling aku sayangi yang merebut pria di sepertiga malamku yang selama ini aku jangitkan? Kenapa ya Allah? Rasanya benar-benar menyakitikan. Perih, benar-benar perih. Jika bisa, aku ingin menghilangkan perasaan cinta ini dan hanya Engkau saja Tuhanku satu-satunya yang akan aku cinta. Tapi perasaan ini. Aisyah menangis, hatinya hancur karena menetapkan cinta selain Tuhannya di hatinya. Jatuh cinta pada manusia maka kita harus siap merasakan sakit hati. Dan Aisyah belum siap dan tak pernah siap walaupun dia tahu konsekuensi jika mencintai dalam diam seperti ini. Aisyah teringat kembali pada kejadian 7 tahun lalu tepatnya saat ia kelas 11 SMA. Ia sudah mencintai kakak ketua OSIS dan ketua Rohis sekaligus seniornya, yaitu Ikram. Dia mencintai dalam diam dan mendoakan pria itu dalam setiap malamnya. Sayangnya ia harus kecewa saat seniornya itu lulus SMA dia pergi ke Kairo untuk mengejar pendidikannya. Dan tahun berlalu, tahun ini ia bahagia karena mendengar kabar jika Ikram kembali ke Indonesia dan semakin bahagia karena dia sudah lulus S1 di Kairo Mesir, bahkan sekarang sudah menjadi seorang ustadz muda dan akan menyiarkan agamanya di negara ini. Perasaan Aisyah semakin berbunga-bunga saat dia mendapatkan pesan yang seminggu lalu berisikan pesan dari Ikram. Ikram pria yang aku kagumi, Assalamualaikum. Apa benar ini nomor Aisyah Azamoya yang dulu pernah menjadi sekretaris OSIS dan sekaligus anggota Rohis saat di SMA Cakrawala? Saya dapat nomor kamu dari teman lama saya. Maaf saya lancang hubungi kamu di malam hari seperti ini. Saya Muhammad Ikram yang dulu menjabat menjadi ketua OSIA dan ketua Rohis di sana. Saat mengetahui Ikram menghubunginya tentu ia bahagia, hatinya kembali jatuh cinta pada sosok pria yang ia kagumi saat masih SMA. Dan saat itu ia menjawab seadanya, lalu tak lama kemudian Ikram membalas pesannya lagi. Tentu kontaknya masih tersimpan di ponselnya. Hanya ia yang memiliki kontak pria itu dan sekarang pria itu memiliki nomornya dan setelah 7 tahun berlalu akhirnya Ikram menghubunginya. Ikram, pria yang aku kagumi, alhamdulillah. Syukron karena sudah membalas pesan saya, Aisyah. Saya meminta alamat rumah kamu apa boleh? Maaf Iancang saya mau silaturahmi bersama keluarga saya ke rumahmu.
Dan juga saya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini belum saya sampaikan nanti saya akan sampaikan secara langsung. Dan betapa senangnya Aisyah ketika Ikram ingin datang ke rumahnya. Sungguh hati ini masih tertulis nama seniornya yang sangat ia kagumi itu. Dan semakin tidak menyangka saat almarhum kakek dari ayahnya ternyata berteman baik dengan kakek dari Ikram. Keluarganya baru tahu saat kedua orang tua Ikram menghubungi nomor ayahnya. Dan mereka berniat silaturahmi sekaligus ingin melamarnya. Bukan? Aisyah tertawa miris, bukan dirinya lebih tepatnya adiknya yaitu Yulia. Aku, suaranya tercekat, air matanya sudah membasahi wajah serta sajadah yang menemani sujudnya sejak 1 jam lalu. Tolong jika Kak Ikram bukan jodohku, hamba mohon ya Allah hilangkan perasaan cinta yang kembali hadir di hati hamba. Tapi hati kecilnya berkata, ia menginginkan Ikram untuk menjadi pendamping hidupnya. Mencinta sepihak itu sangat menyakitkan untuk Aisyah terima. Cinta dalam diam memang semenyakiti ini. Di posisi lain, Yulia menatap cemas pintu di sebelah kamarnya ini. Gue sanggup dibenci oleh orang-orang, dibenci Bianin karena suka ngutang Indomie setiap hari pun gak masalah. Tapi kalau dibenci Kak Aisyah gue gak sanggup. Perempuan yang masih memakai piyama Doraemon itu menggigit kukunya, sampai akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Kak Aisyah ayo makan, aku, bunda sama ayah khawatir karena kakak jarang keluar kamar. Apa aku harus pergi dari rumah agar kakak bisa keluar tanpa melihatku? Aku sudah bilang jangan membenciku terlalu lama. Ini sudah 3 hari berlalu, tolong maafkan aku. Aku di sini gak tahu jika Ustadz itu. Aku akan keluar, Yulia, tunggu kakak di bawah, sahut Aisyah dari dalam, dengan suara serak sehabis menangisi nasibnya ini. Aku tunggu sekarang di sini. Indomie kesukaanku pagi ini akan aku berikan spesial untuk kakak. Sungguh aku tidak bohong Kak Aish bisa memilikinya. Yulia adalah pecinta Indomie nomor 1, dan Indomie pagi ini yang ia ngutang di warung Bianin akan ia berikan pada kakaknya. Kakinya mundur saat pintu kamar sang kakak terbuka. Kamu belum mandi? Aisyah bertanya dengan senyuman lembut yang berhasil membuat Yulia semakin merasa jahat. Ustadz sialan. Seharusnya lo lamar kakak gue yang perfect ini, kenapa lo lamar gue yang serba kekurangan? Apa Ustadz buta? Gak bisa lihat yang solehah yang mana dan solehot yang mana? Teriak batinnya benar-benar kesal.